Nah, Mas, ini 2025 ini, agendanya apa nih rencananya? Biar teman-teman juga tahu. Iya, salah satu agendanya ya kita Tadi yang untuk summit HIMPI itu ya, rakernas, Documentation Summit. terus ya semoga ya terrealisasi kalau dapat support dari pemerintah, ya kita mau menyelenggarakan summit tersebut entah 2025 atau awal 2026. Ya kita justru minta dukungan dari teman-teman semua karena ya kalau bisa tuh jangan dilihat dari kita sebagai pengurus HIMPI-nya ya. Kalau bisa ini untuk kepentingan skala nasional kita semua bareng-bareng gitu loh. Nggak perlu kitanya yang mansos gitu. Karena yang gitu. dijual sebenarnya lembaganya. Nah, kita bicara tentang bagaimana sih ini industri kreatif Indonesia ini dilihat dunia gitu. Mas Andi, kalau ada teman-teman yang kepengen tanya-tanya, bisa ke siapa ini? Kebanyakan keanggotaan ya. Di itu ada bio. Ada di bio ya? Ada di bio. Oke, tapi ada kantornya kah atau enggak? Kalau kantornya ada kita, cuman kan kantor sekarang tuh kantor kita masih beralamatnya masih nomaden ya. Karena ya kita tahu ya kita semua kita semua sama-sama sibuk. Kalau pun ada kantor mau pengurus yang mau jadi homestay kan agak rumit juga. Jadi kalau kantor itu kan tapi kembali ke DPD ya. Masing-masing. Jadi misalnya gini, ya udah deh. Tempat studio gua jadi kantor. Jadi untuk bertemu klien, kalau misalkan DKI itu di Roblong. Gitu, di situ ada studio juga, ada tempat percetakan juga. Apa sih? Jadi kantor di RTS. Nah itu jadi kantor. Kalau mau ketemu kawan-kawan atau memang kegiatan di situ. Karena memang kita ada tempat memang buat workshop juga. Karena juga pasti teman-teman banyak yang pengen konsultasi kan nih. Betul. Dan biasanya kan orang kita lebih afdol kalau ketemu kan ketimbang telepon. Karena kan sampai sekarang ini ya, untuk menjelaskan HIMPI itu apa kan harus ketemu. Tidak bisa kita, istilahnya gini, nggak bisa kita cuman, HIMPI lah, masuklah HIMPI lah. Tapi mereka kan butuh tahu kan. Kenapa gue harus masuk HIMPI ya? Seperti tadi dijelaskan sama Mas Toto. Karena saya juga jujur ya Mas, di awal saya pikir, ini mungkin kayak lembaga yang bantuin cariin proyek, terus minta komisi. Karena bayangan saya juga awalnya itu. Jujur aja, karena banyak kayak gitu sebenarnya. Himpunan profesi yang lain kan, ya begitu gitu kan sebagian. Jadi ya memang sebelumnya begitu. Asosiasi nih paling cuma nyari proyek doang. Tapi yang udah kita jalanin ya enggak. Memang CSR kita sebenarnya membantu kawan-kawan untuk penjembatannya antara kawan-kawan di bidang dokumentasi itu ke pemerintah juga. Itu jadi salah satunya. Dan CSR kita kan sebenarnya edukasi ya maksudnya. CSR kita edukasi. Makanya kenapa yang di DKI ini saya juga dengan kawan-kawan pengurus lainnya itu sangat gencar untuk kita ke pemerintahan audiensi, terus membantu kawan-kawan di pemerintahan apa yang bisa kita bantu untuk UKM. Bukan minta proyeknya kan? Tapi butuh bantu apa? Dan rata-rata ya, gitu bisa ya Mas ya. Ya Bu, kita bisa bantu dari bikin program untuk pelatihan. Itu rata-rata ya kita buat seperti itu dan feedback dari mereka tuh sangat baik banget karena gini, karena yang waktu itu ya Kemenkraf ya Mas ya, Kemenkraf kita pelatihan 60 orang ya. Kemenpar, sebelum dipisah Kemenparekraf ya. Kemenparekraf ya 60 orang itu pelatihan untuk humas-humasnya dan akhirnya menjalar kemana-mana, pelatihan itu ke Dispora, terus di DKI itu memang juga kita punya program juga untuk lebih apa sih yang kita bisa berikan manfaat dari kawan-kawan HIMPI ini untuk masyarakat. Dan salah satunya itu, kita mendedikasikan diri kita agar kita bisa maju bersama. Tapi bukannya kita nyari proyek di pemerintah, itu bukan. Karena apa, kawan-kawan, hampir rata-rata kan kawan-kawan di HIMPI kan ya memang sudah ekonominya lumayan ya, lumayan bagus semua. Jadi, apa yang kita bisa dedikasikan diri kita terhadap masyarakat, khususnya pemerintah Indonesia ini, dan seperti itu sih Mas. Iya, karena sekarang banyak orang hidup dari organisasi kan Mas. Iya kan. Padahal sebenarnya kalau HIMPI ini kan kasusnya beda kan, malah justru kita bisa bantu apa ke community gitu kan. Dan mimpinya mungkin lebih kebangun ini ya Mas, support ekosistem fotografi, videografi dan dokumentasi ya. Iya, ini sih mesti di-share sih karena takut ada salah paham juga gitu. Soalnya awal mulanya juga kemunculan HIMPI juga kan tanya. Kan contoh-contoh kita di Jogja ya. Di Jogja, kita udah ada kok komunitasnya, kita kayaknya nggak butuh HIMPI gitu kan. Ada juga yang di Bali dulu kan. Kita udah ada BWA, Bali Wedding Association. Kebetulan Gusti yang dia foto juga ada di situ. Malah sekarang Gusti jadi ketua di Bali gitu kan. Saya selalu bilang,
komunitas itu tetap ada. Kita bukan untuk menggantikan komunitas, hanya beda peran saja. Justru kewajiban HIPDI adalah ngomong komunitas. Komunitas butuh apa? Butuh pembicara dari HIPDI. Yuk HIPDI harus mau. Dimanapun. Justru ya komunitas kok bisa jangan mati. Komunitas tetap ada. Kalau enggak para freelance yang belum ada legal itu saya ngumpulnya di mana? Di situ justru ya kita siap support komunitas manapun itu. Nah, bicara tentang pemerintah, kita kan bukan hanya workshop aja, kita jadi konsultan juga. Saatnya pemerintah mau bikin apa, saatnya mau ke kegiatan apa atau mau pengadaan apa, kita bisa jadi konsultan aja. Kemarin ya namanya ada beberapa kementerian mau bikin podcast, kelengkapan alatnya seperti apa sih, idealnya apa, mau pengadaan alat apa, sekaligus mau pengadaan alat. Nih kami rekomendasikan ini ada beberapa official store-nya kita. Saatnya yang rekanan siapa yang kerjasama, silakan kontak langsung. Jadi jangan melalui HIPDI. Nanti dipikirannya kita nyari cuan, nanti nyari komisi nggak. Silakan kontak langsung dengan harga spesial lah. Harga di bawah harga market lah gitu kan. Nah kita malah menyarankan gitu buat mereka. Nah Mas gini, ini kan HIPDI kan terbuka untuk kolaborasi dengan segala macam brand lah ya. Kasarnya gitu. Tapi since HIPDI ini juga nggak terlalu komersil sebenarnya ya. Apa yang bisa ditawarkan ke si brand gitu Mas? Kalau boleh di-share. Kok bicara yang kita tawarkan publikasi pastinya, karena anggota kita lumayan. Ya cuman kita itu sekalipun butuh duit brand itu ya untuk kegiatan tersebut. Bukan untuk pengurus, bukan. Iya. Jadi untuk support kegiatan. Iya, untuk support kegiatan tersebut. Workshop atau apa gitu ya. Iya. Itu untuk kegiatan. Jadi kalau bicara tentang berapa kas HIPDI, enggak ada kasnya. Kalau di laporan tahunan anggotanya pada bingung semua. Gimana kasnya yang enggak ada kas? Tapi tetap jalan ya. Tapi gimana gitu? Iya, karena benar-benar uangnya dari anggota untuk kegiatan himpunan gitu ya. Memang awal mula banyak orang bertanya masuk HIPDI. Aduh, gua dapat apa nih masuk HIPDI? Ya, bingung. Kita kan bukan MLM ya. Kita kan bukan lembaga yang you bayar you dapat saja. Justru Anda masuk, Anda bisa berbuat apa untuk ini gitu. Jadi dari kita untuk kita. Once di satu DPD atau DPC daerah tertentu yang dia nggak ngapa-ngapain, nggak akan bisa juga. Paling dia dapat benefit secara nasional. Tapi kalau benefit secara langsung ke dia dan circle bisnisnya dia, kalau pengurus HIPDI-nya dan personal tersebut tidak terlibat aktif, ya nggak akan dapat apa-apa juga. Ini kalau anggota HIPDI-nya sendiri ada pertemuan rutin nggak sih Mas? Tiap berapa bulan sekali gitu? Pasti. Karena kalau kita bicara himpunan ini kan ujung-ujungnya network ya. Iya kan? Ada kok kita pertemuan rutin pasti ada. Jadi pertemuan rutin resmi karena yang sering malah kebanyakan. Iya, kebanyakan ketemu. Kebanyakan gitu. Ya karena itu kan sarana untuk cuman kalau kayak workshop kita bisa ketemu di acara-acara workshop, mungkin acara Kernas atau kalau Kernas kan tiap tahun pasti ada. Pasti ada ya. Soalnya kan gini Mas. Jadi kebanyakan kan yang di HIPDI itu kan pengusaha semua, owner bisnis. Itu kan waktunya ya. Susah. Waktunya susah. Nanti begitu kayak Mas Toto aja nih. Mas Toto nih keluar terus. Kalau kita mau ketemu Mas Toto, itu saya selalu tanya, schedule tanggal berapa yang kosong? Oh, tanggal segini, segini. Oh, ya udah, kita maksimalin di tanggal segitu. Karena kalau enggak, ya udah nanti dia cabut lagi keluar tuh. Nah, bisa baru 2 minggu lagi. Iya, kayak gitu. Nah, jadi hampir rata-rata semua kawan-kawan harus kita schedulekan. Minimal kita itu Zoom meeting atau ngopi bareng kayak gitu. Nah, untuk membicarakan apa sih progres dan program kerjanya HIPDI ini ke depannya seperti itu. Nah, biasanya tuh kalau kawan-kawan memang udah rutin begitu, itu mereka udah tahu nih, oh ya udah deh kita buat program ini nih. Kita kolaborasi nih sama pemerintah daerah. Nah, seperti itu. Dan tadi satu lagi tuh, Mas, yang kalau kawan-kawan yang pengen tahu HIPDI itu seperti apa, tadi kan dibahas juga tuh ya. Jadi gini, kalau yang kita kan gini, di DPD itu kan dikasih aturan dari DPD sendiri. Jadi DPP itu memberikan ya udah deh, gimana DPD itu bisa otonomi lah ya. Otonomi. Iya. Jadi kayak misalkan terserah lo mau kayak gimana, tapi bikin kegiatan apa, terus nyari anggotanya seperti apa. Nah, yang dulu itu sebelumnya itu HIPDI itu kan kelihatan wah mau HIPDI susah nih, harus punya legalitas nih minimal PT segala macam. Tapi nggak semua pengusaha itu punya legalitas kayak gitu.
Nah, bagaimana caranya kita mau ngambil yang kan kalau misalkan dari kawan-kawan ada yang memang di grassroots bawah, dia baru mau naik, newbie, tapi dia pengen masuk ke komunitas atau asosiasi. Nah, akhirnya kita buat suatu regulasi itu di DPD, ya udah minimal SKU. Setidaknya terdaftar di RT, RW dan kelurahan karena alamatnya jelas. Tapi nanti begitu masuk HIPDI, itu kita kasih kebijakan. Begitu masuk HIPDI, nanti kita kasih edukasi. Nah, karena di HIPDI kan kita juga ada partnership ya Mas ya, masalah legalitas. Baru kita arahkan, nanti coba pelan-pelan dibantu sama kita untuk punya legalitas secara kolektif seperti itu. Dan akhirnya mereka kayak gitu Mas ya, ya udah. Terus saya satu lagi nih, saya tanya mau masuk HIPDI-nya itu mau dapat cuan apa mau berorganisasi atau bersilaturahmi. Kalau mereka misalkan mereka menjawab ya kita pengen dapetin kerjaan, itu lebih baik jangan. Karena ini organisasi. Organisasi itu harus dengan niatnya dulu. Kalau niatnya mereka itu untuk bersilaturahmi, itu nanti mereka akan dapat ilmu, edukasi, dan bisa networking. Terus bagaimana? Oh, berarti kita nggak dapat kerjaan dong segala macam. Belum tentu. Kita bukan job street. Iya, begitu. Kita bukan job street. Iya, memang agak-agak ini ya, Pak. Bener, itu pertanyaan dari banyak orang. Dapat apa nih? Dapat proyek apa nih? Kok proyek justru saya bingung. Kita aja belum nggak pernah dapat proyek dari urusan saya pribadi. Saya sebagai ketua umum, proyek apa yang saya dapat dari HIPDI? Nggak ada. Karena mungkin ini sih Mas, banyak orang mensalah interpretasikan HIPDI itu kayak komunitas. Kan banyak orang masuk komunitas buat cari job, bener nggak? Iya, ya kan? buat job itu. Song nih. Iya, mungkin ya tadi orang mungkin bayangannya seperti itu. Iya. Padahal kan jadi gini, 2019 itu kan bukan lahir HIPDI ya, 2019 ya. Diterpa lagi pandemi. Wah, itu berat banget. Jadi perjalanan HIPDI sebenarnya sampai sekarang ini adalah yaitu kita memupuk untuk kita terus dekat dengan pemerintah, audiensi ke lembaga-lembaga dan kedinasan pemerintah, pusat dan daerah, agar apa? Agar nantinya kawan-kawan itu kan bisa akan lebih mudah. Karena gini, taruhlah di pemerintah ada apa? E-katalog ya. Iya. Nah, dari kawan-kawan e-katalog kan, dari kawan-kawan yang memang tadi belum legalitas, akhirnya kita bantu untuk legalitas, mereka bisa masuk di katalog. Karena jadi punya badan hukum. Betul, itu. Dan juga ada kepercayaan dari pemerintah. Pemerintah percaya begini, misalkan, oh ya karena kita sering membantu, rekomendasi HIPDI juga segala macam. Akhirnya kan bukan hanya itu, membuka peluang-peluang bukan hanya di pemerintah, tapi di asosiasi pengusaha lainnya. Dan itu yang terjadi sama kita. Akhirnya kita bukan hanya koneksi ke pemerintah, tapi ke asosiasi pengusaha lainnya. Yang memang mereka membutuhkan, yang pertama, misalkan kita masuk di asosiasi satu nih. Asosiasi satu ini memang pengusaha semua, dan rata-rata wanita semua. Dan itu menyambut baik, karena apa? Karena kita juga punya CSR ke asosiasinya untuk kita saling bikin pelatihan, dan akhirnya kawan-kawan bisa masuk ke situ. Iya, banyak link. Jadi kayak mereka akhirnya dapat foto profil, corporate, terus usaha lainnya, produk segala macam. Akhirnya meluas. Event. Dan itu yang terjadi sekarang. Ya, itu dikembalikan ke masing-masing individu ya. Betul. Di saat masuk satu lingkungan ya dia bisa mingle nggak gitu kan. Iya. Gitu. Kalau nggak bisa mingle ya salahnya sendiri itu kan. Iya betul. Karena saya juga masuk juga asosiasi lain. Once saya nggak aktif di situ ya saya nggak akan dapat manfaat apa-apa juga. Makanya kita selalu pertanyakan jadi ke kawan-kawan sebelum dia join ke HIPDI ini, niatnya dulu. Kalau dia aktif, terus dia istilahnya mau banyak tanya segala macam, kita malah seneng. Jadi kalau yang nggak aktif, ya udah berarti kan dia nggak mau berbaur dengan kita. Tapi kalau dia aktif, nanti informasinya akan dapat lebih banyak sebenarnya. Yang nggak aktif mungkin yang menyesal Mas. Kirain dapat job kan enggak gitu. Iya, itu banyak. Pasti banyak yang kecewa juga kan gitu. Banyak. Gitu. Oke Mas, mungkin sebelum closing ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman? Silakan. Mungkin ini ya. HIPDI ada bukan salah satunya cara atau wadah ya, tapi paling enggak teman-teman sadar, para pelaku dokumentasi, para ekonomi kreatif lah di bidang dokumentasi ini, kita sadar bahwa kita harus aware, kita harus peduli terhadap industri kreatif Indonesia.
ini bukan bicara tentang gimmick ya, tapi bicara tentang kepedulian kita dan itu harus bersama. Kenapa saya bilang di seluruh Indonesia HIPDI itu harus luas dan harus banyak dulu supaya suara kita besar, suara kita banyak, supaya kita lobby apa yang kita punya mau ke pemerintah itu lebih mudah. Nah, seperti itu sih. Mungkin itu aja untuk mengajak teman-teman untuk terlibat aktif lah. Untuk aware terhadap industri kreatif. Ujung-ujungnya juga ekosistem ini untuk kita semua kan. Pasti. Karena apalagi bicara tentang wedding, wedding itu bukan industri wedding kalau menurut aku, ya itu industri budaya. Nah, berbagai negara iri dengan kita. Industrinya ini benar-benar industri yang ibaratnya orang mau spending besar untuk mengundang orang banyak. Cuman orang kita yang nikah ngundang 3.000 orang. Betul. Orang luar negeri ngundang 150-200 aja udah bingung siapa lagi yang mau masuk list nih. Ya kan kita sering juga di luar. Cuman ya itu karena mereka ya nggak, ya penting nikah ya udah legal aja. Tapi kalau kita legalnya ya nomor 2, yang penting pestanya. Biar tekor asal kesohor. Nah, sedangkan buat kita sebagai pelaku usaha pengusahanya nih, iya ini lahan bisnis buat kita gitu. Betul. Sampai kita tahu ya, sampai beberapa perusahaan dari Jepang, dari Korea yang rela masuk Indonesia. Saya sempat ngobrol. Saya tanya, Kak, kenapa you masuk ke Indonesia? Dia bilang, kita udah riset kok GDP Indonesia, segala macam siklus kultur industrinya, wedding di Indonesia. Ada perusahaan Jepang yang dia udah IPO di Jepang. Sudah IPO dan dia punya venue wedding juga di Jepang. Dia invest besar di Indonesia karena dia tahu Indonesia itu bisnisnya culture. Di Jepang sudah sangat merosot. Di Korea pun begitu. Sudah sangat merosot orang yang mau nikah. Ya, kita sama-sama tahu ya perkembangan LGBT, perkembangan child free. Ya itu makin merejus daripada keinginan orang untuk menikah. Kan kayak gitu. Nah, beda dengan Indonesia. Orang Indonesia ya sudah menikah lagi. Rayain lagi. Jangan mancing deh. Nanti kepancing deh. Ya tapi itu sih Mas, mungkin memang karena orang kita tuh impulsif banget ya, jadi ya itu jadi lahan bisnis yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena mereka cenderung beli barang atau beli jasa yang mereka sebenarnya belum butuh. Betul. Ya kan kita biar tekor asal kesohor, bener. Konsumtif. Iya, gitu. Ada lagi Mas mungkin mau disampaikan? Udah cukup tadi Mas Toto kayak campin semuanya Mas ya. Sudah banyak. Udah banyak ya. Oke, baik Sobat Halo Foto, itu tadi pembicaraan kita dengan Mas Toto dan Mas Anja dari HIPDI, Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Kalau teman-teman pengen tahu soal HIPDI nanti bisa cek di bio ya Mas ya. Gitu. Oke teman-teman, itu tadi pembicaraan kita dengan Mas Toto dan Mas Anja dari Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Semoga ada banyak hal positif yang teman-teman bisa ambil dari omongan kita hari ini. Terus berkarya dan terus berkolaborasi. Thank you. Bye.